Kita lanjut bahas TGR Season 2 Episode 2. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Para anggota gerbang iblis kali ini hanya bisa terdiam seketika ejekan yang tadi mereka lontarkan lenyap. Heiyao mengatakan pada Muchen jika dia tidak menduga hal ini akan dilakukan oleh seorang Muchen. Muchen pun menimpali jawaban Heiyao jika keputusan yang Heiyao ambil salah, maka akan ada harga yang harus mereka bayar. Heiyao tidak takut, hanya hal seperti ini bagaimana bisa membuat peringkat 4 daftar surgawi takut. Tak lama setelah Heiyao mengatakan hal itu, ada gelombang energi yang sangat besar berada di sekitarnya dan tidak terduga ternyata Heiyao mengambil sebuah tindakan untuk menahan 10 formasi spiritual tingkat 3 milik Muchen itu. Heiyao kemudian memerintahkan kepada Chen Hao untuk memimpin sekelompok orang bertindak karena pihak Muchen begitu kejam di markas gerbang iblis, sedangkan di sini dia akan berusaha untuk menahan formasi itu. Chen Hao langsung mengarahkan pandangan pada kelompok Dewi Luo. Jika formasi itu berhasil ditahan, maka tidak ada yang perlu ditakuti lagi. Meskipun Woli tangguh, tapi menghadapi orang dalam jumlah yang banyak bukan hal yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang Woli. Heiyao kemudian bergerak mendekati Muchen dan Muchen berkata jika 10 formasi ini tidak mungkin siap untukmu. Langkah Heiyao pun terhenti. Dia ragu hal apa yang bisa dilakukan setelah membentuk formasi tersebut. Dia yakin jika Muchen sudah berada di ambang batas kemampuannya. Muchen tidak peduli dengan tatapan keraguan dan dia menjawab sambil tersenyum. Senior Heiyao, formasi spiritual ini aku persiapkan untuk orang yang sudah berani datang ke dalam kelompok Dewa Luoku. Karena itu, Senior Heiyao harus membiarkan mereka mengambilnya sendiri. Heiyao dengan tatapan dinginnya yakin jika dia bisa mengambil semua formasi spiritual dan membiarkan anggotanya menyerang Muchen, pasti akan membuat Muchen tidak berdaya. Namun, Muchen hanya terdiam dengan cara yang cukup santai dan kemudian dia berkata, jika begitu kemauanmu, maka kelompok Dewa Luo kita tidak perlu sungkan-sungkan lagi. Muchen pun memutuskan untuk segera mengeluarkan bola logam emas dan menuangkan beberapa energi spiritual ke dalamnya. OMG, tidak disangka-sangka bola itu langsung meledak dengan puluhan ribu cahaya-cahaya emas, dan ledakan ini membuat energi spiritual yang berada di sekitarnya menjadi menakutkan. Tidak ada orang yang menyangka jika Muchen berhasil meningkatkan formasi spiritual ke tingkat 4 dalam waktu sesingkat itu. Susuan kemudian menyadari jika bola emas ternyata merupakan benih formasi spiritual yang didapatkan ketika pelelangan menuju perjalanan misi kali itu. Suling yang waktu itu memberikan bola tersebut pada Muchen tidak yakin jika benda ini di tangan Muchen akan begitu memiliki banyak kekuatan mengerikan. Susuan dan juga Suling yakin jika seorang Heiyao pasti juga ketakutan dengan formasi tingkat 4 yang dimiliki Muchen saat ini. Heiyao akhirnya tidak jadi melangkah maju karena dia merasakan bahaya yang sangat kuat dan membuatnya kehilangan kepercayaan diri untuk saat ini. Namun Heiyao yang memiliki watak keras kepala masih tidak mau melakukan apa yang Muchen minta, yaitu meminta maaf. Dia masih tetap yakin dengan jumlah yang sebanyak ini pasti mampu mengalahkan kelompok Luosen atau Dewa Luo. Karena hal ini, Muchen pun menjawab, biarkan orang-orang dari gerbang iblis mengambil formasi masing-masing. Tidak lama terdengar suara ledakan dan membuat area di sekitarnya menjadi begitu kacau. Chen Hao dan juga anggota lainnya merasa ketakutan. Namun saat mereka semuanya melihat ke wajah Heiyao, jelas orang ini tidak mau mengakui kekalahan. Karena hal inilah Chen Hao memutuskan untuk menggabungkan kekuatan mereka demi menahan 10 formasi peringkat ketiga. Jika hal ini berhasil ditahan, maka mereka juga pasti akan memiliki kesempatan untuk melawan Muchen. Di sisi pavilion lain, Muchen acuh tidak acuh dan memilih menyaksikan formasi miliknya melayang dan akan segera meledak. Tidak lama kemudian, energi spiritual berkumpul membentuk sebuah pilar yang mampu merobek langit dan menembak ke arah gerbang iblis.
Wajah Chen Hao kemudian berubah drastis dan meminta pada teman-temannya untuk segera kabur. Tak disangka 10 formasi itu berubah menjadi sinar cahaya yang sangat menakutkan. Semua orang terkejut dengan kemampuan Mu Chen yang tidak hanya berhasil membentuk 10 formasi, namun juga berhasil menyatukannya menjadi satu serangan yang utuh. Beberapa orang yang terkena energi itu pun terpental keluar dari dalam pavilion dan mereka memuntahkan cairan merah. Tidak lama, Chen Hao berteriak pada He Yao jika mereka tidak mampu melawannya meskipun energi telah digabungkan. Mendengar teriakan dari seorang Chen Hao, para anggota gerbang iblis memutuskan untuk mundur secepat mungkin. Kekuatan yang dikeluarkan Mu Chen kali ini bisa membuat gerbang iblis mereka hancur berkeping-keping. Chen Hao dan juga yang lainnya juga memutuskan untuk menyerang Duoli, namun hanya dengan satu kali sapuan pedang mereka berhasil dikalahkan. He Yao yang melihat hal ini pun tidak terima dan menantang Duoli. Sementara Mu Chen yang menyaksikan hal itu langsung berkata jika He Yao berani menyentuh Luoli, maka akan kupastikan formasi ini akan menghancurkan dirimu. He Yao masih meremehkan kekuatan dari formasi milik Mu Chen dan dia akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa melenyapkan Mu Chen hari ini. Hal tidak terduga pun terjadi. Susuan maju dan kemudian dia membela seorang Mu Chen. Dia pun menganggap jika hal ini terjadi karena kesalahan dari kelompok gerbang iblis. He Yao yang melihat Susuan membela seorang Mu Chen merasa iri di dalam hatinya dan hampir terbakar oleh cemburu. Akhirnya He Yao memilih mundur karena tidak ingin berurusan dengan Susuan. Namun He Yao berjanji pada perang perburuan dia akan menjadikan Mu Chen sebagai mangsa. Namun Mu Chen tidak peduli dengan hal itu dan dia akan selalu siap menerima tantangan dari He Yao kapanpun. Mu Chen akhirnya mengajak Luoli dan juga anggota dari kelompok Luo Shen ini atau Dewa Luo untuk pergi meninggalkan markas gerbang iblis. Di perjalanan pulang, para anggota dari kelompok Luo Shen sangat senang karena Mu Chen berhasil membuktikan bahwa kelompok mereka bukanlah kelompok biasa yang bisa diinjak dengan mudah oleh siapapun. Mu Chen yang melihat semua orang senang, dia juga ikut senang. Mu Chen kemudian mengalihkan pandangannya pada Luoli, tak menyangka jika hari ini dia mampu mengaktifkan 10 formasi sekaligus. Mu Chen merasa jika formasi hati yang dia kuasai semakin bagus dengan kontrol yang semakin terstruktur juga. Tidak lama Susuan memanggil Mu Chen. Suling juga langsung berkata, apakah kau tidak mau berterima kasih pada kami? Mendengarkan hal ini pun Mu Chen tersenyum. Tak lupa dia segera memperkenalkan Luoli. Susuan sudah mengenal Luoli sebelumnya karena Chen Hao pernah datang ke kelompok Dewa Luo dan berhasil dikalahkan oleh Luoli, sehingga Luoli saat ini bisa berada di peringkat 15 dari daftar surgawi. Susuan kemudian memberikan nasihat pada Mu Chen untuk selalu berhati-hati terhadap He Yao karena dia adalah orang yang licik dan selalu menyembunyikan kekuatannya. Susuan yakin jika He Yao menargetkan Li Xuantong dalam perburuan nanti, sehingga dia akan bisa berada di peringkat 2 tepat di bawah Shen Changsheng. Hal inilah yang membuatnya tidak mau menunjukkan kekuatan yang sebenarnya, dan hari ini mesti dia berada di dalam keadaan yang paling terdesak. Mu Chen yakin jika He Yao pasti memiliki kartu traf sehingga dia berani menantang Li Xuantong. Jelas Mu Chen harus berhati-hati di dalam perang berburu yang akan datang. Karena hal ini, setiap orang harus berusaha dengan kemampuan masing-masing. Susuan juga yakin jika Mu Chen pasti bisa karena pemuda ini bukanlah orang biasa. Susuan akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan kelompok Dewa Luo. Pandangan mata Luoli kemudian melihat ke arah Mu Chen dan dia dengan sedikit ragu-ragu bertanya apakah Mu Chen yakin jika dia ingin pergi dalam kompetisi berburu di masa depan. Mu Chen pun mengatakan bahwa dia sangat yakin untuk mengikuti perburuan itu. Di sisi lain Chen Hao menemui He Yao dan berkata, kenapa kamu biarkannya pergi bos? He Yao pun mengatakan jika lawan dia yang sesungguhnya adalah Li Xuantong dan bukan Mu Chen si bocah ingusan. Namun He Yao berjanji dalam perang perburuan nanti dia pasti akan menyingkirkan Mu Chen. Karena hal ini
dia akan membiarkan Muchen tetap hidup selama 1 bulan lagi. Malam harinya Muchen duduk di tempat tidurnya. Dia terus memandang mutiara spiritual naga putih. Muchen mencoba memasuki benda itu namun selalu ditolak karena kekuatan di dalam benda ini seolah-olah menolak keberadaan kekuatan spiritual dari Muchen. Dan hal itu membuat Muchen yakin jika di dalamnya pasti ada segel yang telah terpasang. Muchen yang penasaran lantas pergi ke pusat energi spiritualnya untuk bertemu dengan Jiuyu. Tanpa ragu lagi dia bertanya, "Jiuyu, apakah kau tahu kenapa aku tidak bisa memasuki mutiara spiritual naga putih ini?" tanya Muchen. Jiuyu pun berkata, jika mutiara spiritual naga putih merupakan benda yang telah ditinggalkan oleh Raja Naga Putih, pasti ada segel di dalamnya. Namun dengan kemampuanmu saat ini tidak mungkin untuk bisa memecahkan segel itu. Muchen meminta Jiuyu untuk mencobanya. Namun Jiuyu juga tidak yakin bisa melakukan hal ini karena tenaganya belum sepenuhnya pulih. Namun jika memakai kekuatan eksternal di wilayah petir, kemungkinan kita bisa menembus segel mutiara spiritual naga putih tersebut. Muchen pun memutuskan untuk pergi ke wilayah petir esok hari. Mendengarkan hal ini Jiuyu sangat senang karena dia bisa mengumpulkan mutiara petir dan menukarkan dengan nilai spiritual. Karena untuk mendapatkan esensi darah naga laut utara, mereka masih membutuhkan 2.500.000 koin lagi. Muchen yakin jika Jiuyu bisa mendapatkan esensi itu, maka kekuatannya akan meningkat dan bisa menjadi binatang ilahi yang asli. Keesokan harinya Muchen berpamitan pada Luoni untuk pergi ke wilayah petir. Sesampainya di sana sudah ada banyak orang. Bahkan ada sebuah platform besar yang berisi nama-nama para murid. Senior yang berada di samping Muchen menjelaskan jika itu adalah tablet wilayah petir yang digunakan untuk mencatat prestasi para murid yang masuk ke dalam wilayah petir ini. Muchen melihat nama Shen Changsheng, Li Xuantong, Su Xuan, He Yao, Li Peng, dan juga banyak lagi. Muchen kemudian memutuskan untuk segera masuk ke lapisan petir itu. Semakin tinggi lapisannya, maka akan semakin tinggi pula peringkatnya. Terakhir Muchen ke wilayah petir, dia bisa memasuki lantai keempat. Dan dia yakin jika sekarang bisa lebih tinggi lagi. Ketika sampai di lantai 5, Muchen merasakan energi di dalam tempat ini masih sangat lemah. Dia memutuskan untuk terus naik ke lantai ke-6 dan di sana Muchen masih merasa kurang. Ingin naik lagi ke lantai ke-7. Ketika naik di lantai 7 ini, Muchen dihalangi oleh layar petir. Hal ini terjadi karena Muchen masih berada di tahap fusion surgawi. Tangan Muchen pun mengepal erat dan dia terus mencoba memasuki lantai ke-7 ini. Bukan Muchen namanya jika dia menyerah dalam hal itu. Semua orang yang berada di dalam tempat ini memandang kegilaan Muchen yang terus berusaha memecahkan lapisan demi lapisan. Mereka yakin hal ini sangat sulit bagi seorang Muchen. Di sisi lain Muchen terus memfokuskan pikirannya. Tidak lama kemudian 10 jarinya membentuk segel spiritual. Hanya dalam waktu 2 menit saja, Muchen sudah berhasil membentuk 100 segel. Hal ini membuat takjub orang-orang di tempat itu. Mereka yakin karena kekuatan inilah Muchen berhasil sampai ke lantai 6. Tidak lama kemudian sinar cahaya spiritual berkumpul, membentuk sebuah formasi spiritual iblis teratai penjagal. Muchen segera mengarahkan formasi itu ke layar petir yang menghalangi dirinya, dan benda ini bergerak seperti bor yang menembus ke arah langit. Tak disangka Muchen berhasil membuka penghalang tersebut dan mulai masuk ke lantai ke-7 dari wilayah petir. Ketika Muchen membuka mata, dia langsung disuguhkan dengan pemandangan dunia yang gelap gulita. Namun ada awan petir yang disertai hujan. Muchen mencoba mengulurkan telapak tangannya merasakan hujan ini, dan siapa sangka hujan itu terbentuk oleh petir-petir. Dan ketika mengenai tubuh seseorang, maka akan merasakan sakit yang sangat menusuk. Muchen yakin jika kekuatan petir di dalam tempat ini akan mampu membuatnya membuka segel di dalam mutiara naga putih. Muchen langsung memutuskan untuk mencari tempat bagi dia bisa berlatih dengan tenang. Ketika sudah menemukan tempat yang pas, Muchen secara tidak terduga petir yang datang padanya akan sebanyak ini dan membuat tubuhnya merasakan sakit luar biasa.
Muchen hanya tersenyum dan terus mencoba mengangkat tangannya, serta membiarkan mutiara naga putih melayang di atas kepalanya, membentuk penghalang cahaya. Seketika langit menjadi lebih gelap, hujan pun mulai lebat. Semua petir langsung tertuju ke tempat Muchen berada. Namun Muchen tidak heran kenapa di sekitarnya tidak ada tumbuhan yang bisa hidup, karena kekuatan petir-petir di dalam tempat ini sangatlah dahsyat. Muchen juga kaget, namun dia juga gembira karena saat ini mutiara spiritual naga putih bisa menahan hujan petir yang terjatuh dari langit. Di sisi lain dia senang karena semakin kuat kekuatan yang ada di dalam tempat ini, maka akan semakin cepat membuka segel tersebut. Seketika Muchen melihat sebuah petir berukuran cukup besar, dan kemudian hal itu pun bertabrakan dengan energi dari mutiara naga putih, lalu menyebabkan pertarungan energi di atasnya. Muchen kemudian cukup khawatir jika kekuatan petir itu belum cukup untuk membuka segel pada mutiara spiritual naga putih, karena benda ini adalah peninggalan seseorang yang berada di level sovereign. Tak disangka, Muchen sudah duduk di sana selama 3 hari 3 malam, namun segelnya belum nampak akan terbuka. Muchen terus menambahkan energi yang dia miliki untuk membuka segel, namun sampai hari ke-10 usahanya terus sia-sia. Pantas saja Jiuyu ragu jika dia bisa membuka segel ini. Muchen tidak yakin dia bisa bertahan lebih lama lagi, karena waktu 10 hari telah berlalu dan sebentar lagi perang berburu akan dimulai. Pada akhirnya Muchen pun segera mengambil keputusan untuk membawa mutiara itu ke Sungai Petir, karena ini adalah satu-satunya cara agar segel itu segera terbuka dan tidak membuang banyak waktu dengan percuma. Saat di Sungai Petir, siapa sangka dari puncak gunung telah turun petir yang berkumpul dan siap menyerang Muchen. Beruntungnya Jiuyu menolong Muchen tepat waktu. Dia membentuk sepasang sayap yang besar dan berhasil melahap kekuatan yang diciptakan oleh awan hitam itu. Muchen pada akhirnya berterima kasih pada Jiuyu, dan orang ini bilang kepada Muchen jika sebentar lagi bisa dipastikan segel itu akan hancur. Muchen yang mendengarkan hal seperti ini langsung mengangkat kepalanya dan melihat cahaya pada mutiara itu mulai meredup. Pola-pola naga yang terukir di permukaan mutiara spiritual naga putih perlahan juga menghilang. Muchen tidak menyangka akhirnya dia bisa membuka segel itu dan memutuskan untuk segera mengambil mutiara spiritual naga putih tersebut. Seketika semua orang di lantai ke-7 memandang Muchen dengan tatapan yang berbeda-beda. Sementara Muchen menyadari jika di puncak gunung dia sudah membuat keributan dengan awan petir yang menjadi ganas. Muchen memutuskan untuk segera pergi dari sana dan mencari tempat baru yang jauh lebih aman. Ketika Muchen pergi, kumpulan petir-petir itu sedikit demi sedikit mulai melemah. Muchen kemudian melihat sebuah bukit pendek yang kemungkinan cukup cocok untuk digunakan dalam pelatihan. Ketika sampai di bukit itu, Muchen segera mengeluarkan mutiara spiritual naga putih dan mencoba memperhatikannya dengan lebih jeli. Mutiara itu tidak memiliki banyak perubahan, hanya simbol-simbol naga yang berada di bagian luar yang menghilang saat ini. Seketika Muchen mencoba memberikan energi pada mutiara itu dan berhasil membuat mutiaranya meledak. Ledakan itu pun menghasilkan cahaya putih yang menyeret tubuhnya masuk ke dalam sebuah ruangan putih rahasia. Dari kejauhan Muchen melihat warna berwarna merah telah muncul dan itu berbentuk horizontal. Selanjutnya muncul warna merah yang lainnya dan juga gelombang merah tua yang melewatinya. Dia melihat makhluk hidup sedang dimangsa. Bahkan energi yang ada di sana juga habis dipadamkan oleh warna itu. Jeritan demi jeritan terus bergema di dalam ruangan ini yang tidak ada ujungnya. Muchen yang melihat hal itu merasa cukup takut dan juga merinding. Tidak lama ada sebuah cahaya merah berkumpul dan berdiri sebuah sosok yang dipenuhi sisik-sisik merah. Muchen yakin jika itu adalah sosok dewa iblis. Saat tatapan mata mereka bertemu, Muchen melihat jika dunia ini akan dihancurkan. Dia bisa melihat dengan jelas semua sosok di gunung itu melarikan diri demi keselamatan masing-masing. Namun di antara itu Muchen juga melihat satu sosok berambut putih yang diyakini sebagai Raja Naga Putih.
Ketika Muchen sadar, dia sudah kembali ke dalam dunia yang penuh kabut putih. Mungkinkah di antara semua yang melarikan diri ada Raja Naga Putih? Tak lama, ada sebuah suara yang berkata, "Jika itu memang dirinya, anak muda, tampaknya kau sudah berhasil mematahkan segel yang aku tanamkan di dalam mutiara spiritual naga putih milikku." Muchen segera mencari asal-usul dari suara itu. Tak lama, di depannya muncul sosok berambut putih yang terlihat sangat tampan, dan orang inilah yang bernama Raja Naga Putih. Muchen ingat jika dia pernah bertemu sosok ini sebelumnya saat pergi pada misi ruang rahasia. Muchen mulai merasakan tekanan yang diberikan oleh orang yang berada di level sovereign ini. Muchen berkata jika dia meminta maaf karena dengan paksa membuka segel tersebut. Namun, Raja Naga Putih tidak mempermasalahkan tentang hal ini, dan dia menganggap jika ini adalah takdir bagi seorang Muchen untuk bisa mendapatkan mutiara spiritual naga putih peninggalannya. Dengan ragu-ragu, Muchen menanyakan apa yang baru dia lihat. Ternyata itu adalah kejadian yang dia alami di zaman kuno. Muchen juga bertanya, kenapa gelombang berwarna merah itu menyerang Anda? Raja Naga Putih pun menimpali, itu adalah salah satu iblis asing bernama suku iblis darah. Mereka menghancurkan kota kelahiranku sehingga aku harus melarikan diri dari dunia bawah. Para iblis ini lahir di dalam dunia seribu besar dan menuju sisi dalam. Iblis darah ini sangatlah mengerikan, karena jika mereka bertemu dengan dunia rendah, akan langsung berusaha menguasai tempat itu dan menimbulkan korosi yang sangat mengerikan. Kemudian menghancurkan dunia tersebut seperti yang barusan kau lihat. Apakah kau pernah mendengar tentang keberadaan dari leluhur bela diri, wahai anak muda? Muchen pun kemudian menimpali, leluhur bela diri? Apakah dia adalah Senior Lindong? Raja Naga Putih kemudian menganggukkan kepalanya sambil menimpali, benar, leluhur bela diri bernama Senior Lindong, dan dia juga berasal dari dunia bawah. Saat itu, mereka juga pernah menderita oleh serangan iblis yang bernama Yimo. Namun Senior Lindong bukan hanya berhasil mengusir iblis itu, tapi dia juga berhasil mengalahkan kaisarnya yang bernama Kaisar Yimo. Karena takdir sudah mempertemukan kita berdua, maka aku akan membantumu, anak muda. Tak lama, energi yang berada di dalam tubuh Raja Naga Putih ini telah mulai masuk ke dalam tubuh dari Muchen, dan energi ini akan terus masuk selama Muchen mampu menyerapnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Muchen akan bisa meningkatkan kekuatan di dalam dirinya karena telah diberikan kekuatan oleh Raja Naga Putih ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau